Jangan puasa ini akeng untuk kesehatan. Hati-hati Ki di sini. Walaupun kita nanti baca tuh di HP maka dia mau puasa atau sehat. Kemudian engkau nikmat niat baca makan sahur mania, kok mau puasa Kak supaya madising. Jangan. Jadi dikatakan cara mengerjakan salat witir itu ada 3 macam. Menurut Abu Hanifah, inilah yang disesali oleh mereka-mereka yang sudah wafat Bapak Ibu. Angka paling fasilitas nawiring ngapung Allah Ta'ala biasa. Magi umate letek ka kue alam barza tibi ka dosa makega. Ternyata angka paling carana. Apa caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Mukarram Andre Gruta, Bapak Kiai Muhammad Yusuf Esos selaku ulama dan kiai yang bukan hanya lokal sini tapi sudah menasional bahkan sudah internasional. Malam ini spesial ini pengajian karena protokolnya beliau. Waduh, ini tak balik je gagaya. Sungguh tak balik. Saya HP ku ini tiada hari tanpa nonton beliau ini. Secara umur beliau muda, kelahiran 84 Pak Ustadznya. Saya kelahiran 76. Jadi saya kakak dari segi umur. Tapi kau Pak disengeng kedalaman materi, mabela yase. Bapak Ustadzku ini. Kita bangga ini dari Masjid Andrelia ini lahir ulama nasional bahkan sudah internasional. Alhamdulillah saya merasa terhormat diundang untuk pengajian rutin di masjid ini. Bapak Ibu sekalian, waktu yang singkat itu namanya sekitar 40 menit karena 7:30 itu sudah isya. Agak senang kalau mau dialog 10 menit, sesudahnya juga bisa sekitar 10 menit. Ya. Kalau saya tidak bisa jawab, biar Mi Guru yang jawab. Bahagianya di kampung sekali, saya selalu mau mengomentari ini beliau ini karena luar biasa. Bukan beliau yang kasih naik ceramahnya, tapi orang-orang yang kasih naik ceramahnya di medsos. Dari saking mendalamnya aja yang kemana nih kualena magaret tak toni. Mantan ditoni Pak disengen ya kalau bahasa tasawuf. Oh, memang terasa singkat tidak terasa ini beliau. Malam ini saya diminta sama beliau untuk persiapan menghadapi Ramadan. Ada seorang ulama besar, ulama Indonesia ini, Syekh Asingkiti. Ketika ditanya oleh seseorang, aga amal kami makesing upersiapkan untuk hadapi amal-amal ketaatan di masa yang akan datang. Termasuk Ramadan. Amal aga kira-kira buat dipersiapkan, aga kira-kira buat dipersiapkan menghadapi amal-amal ketaatan di masa depan. Ulama besar ini menjawab, khairu ma yastaqbilu bihi mawasim at-ta'ati kasratul istighfar. Yang paling bagus dipersiapkan menghadapi amal-amal ketaatan di masa yang akan datang itu adalah banyak beristighfar. Ini tidak cukup 10 hari kita ya. Dan agenda 10 sona, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang luar biasa. Jadi menurut Guru Taye, Syekh Singkiti, tapamigaiwi istighfar tamilo dapang kupu Allah Ta'ala.
Ya, kalau ndak kuat 10, 100. Kalau ndak kuat 100 istighfar 1000. Ya. Agak melo cinampe kami diukulino ye. Kalau jama-jama lino melo tulilai selesai kak, denang kena selesai. Oleh karena itu Syekh ahli tafsir itu mengatakan, ajakna ya Rasul sesuai 24 jam, ditambahi menjadi 34 jam misalnya, urusan dunia ini tidak akan pernah selesai. Bisa kita mengingat dosa-dosa kita, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan juga kita beristighfar sambil menyelesaikan pekerjaan kita. Bapak Ibu sekalian, aga sabana lianna dzunubal 'abdi tuharimuhu taufiq. Karena dosa seorang hamba itu ia lawai petunjuk dari Allah untuk orang. Jadi orang kalau banyak dosanya susah melakukan ketaatan. Dengar ceramah, magalisa tuh. Magalisa. Salat tidak dinikmati, apalagi kalau mau berlapar-lapar puasa. Berhaus-haus puasa. Adena, maka itu akan menjadi beban buat dia. Kenapa? Kotor itu batin. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada contoh. Apa itu? Itu karburatornya motor tak. Saya punya motor tua, Xeon. Biar full itu gasnya, tidak mau kencang. Ada bermasalah. Bahkan pernah Kak biasa masih iri ke Makassar. Waktu saya kuliah S3 ini, di Makassar, pengaman durian. Sesudah makan durian, ku starter motor. Tidak mau menyala Bapak Ibu sekalian. Kadang Kak pas kasih siri-siri, ya kuna eta Kak toin rekeng ya. Terpaksa itu motor saya dorong sepanjang jalan itu di hertas nih. Nah lah deh cedek gak ketoin reka maka dah mau ke otos motor tas. Masih Kak. Akhirnya ada anak muda kasihan dia dorong motorku dari belakang. Nah kasih singgah Kak di bengkel. Di bengkelnya juga tidak pengalaman. Apanya yang dia ganti? Akinah. Dia itu ada pengalaman akinah nak celeng. Nyala sedikit, mogok lagi, terpaksa didorong lagi sama orang lain. Ketembal satu bengkel, di situ bengkel. Ternyata menurut dia, ini Pak Ustaz, Pak, mau dicuci karburatornya tersumbat. Sekalinya sudah dibuka, pura pakai sini pacingi. Normal itu motor, Bapak Ibu sekalian. Apanya kotor? Karburatornya. Kira-kira barangkali makutoni roidi. Ini rupa tahu Makanya kita itu mengatakan kalau menghadapi amal-amal taat banyak beristighfar. Dosa-dosa yang lalu diingat kembali, kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merujuk ke tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga mengatakan hal yang sama. Di surah Hud ayat 51 di Pandri Talopun namanya Ibnu Katsir, sehingga tafsirnya itu disebut tafsir Ibnu Katsir. Di sini dia mengatakan summa amarahum bil istighfari. Ya Allah Ta'ala di ayat 51 surat Hud itu memerintahkan umatnya Hud untuk beristighfar. Alladzi fihi takfirudz dzunubis sabiqah as-salifah, yaitu beristighfar terhadap dosa-dosa yang lalu. Dega aga tomis dosa ta, tetapi ini wedingi paimeng ipalisur parengerangi kumundri apa kira-kira? Astagfirullah, ya Allah pernah kak mapura. Kita bisa. Karena kita pasti mengingat amal-amal yang lalu. Jadi menurut Ibnu Katsir, ya Allah Ta'ala na perentangi umat Nabi Hud untuk disuruh beristighfar, karena istighfar itu fihi takfirul dzunubis salifah, mampu menghapus dosa-dosa yang lalu. Wa bitaubati, dan dengan tobat amma yastaghfiluna minal a'mal,
untuk menghadapi amal-amal ke depan ini. Ya, sesuai dengan nasihatnya As-Singkiti. Karena itu yang diamanahkan Kak Guru Ta Yusuf. Jadi itu yang dibahas. Wa manittasafa bihadhihi sifah nigi tahu posifa ye. Artinya ada orang selalu beristighfar, mengingat dosanya yang lalu, beristighfar menghadapi amal-amal yang ke depan ini, aga balasanna yassarallahu alaihi rizqah. Maka Allah akan memudahkan rezekinya. Ini jaminan dan ini ada hadisnya. Wa sahala alaihi amrahu, dan Allah akan memudahkan urusannya. Wa hafiza alaihi subhanahu sya'nahu wa quwwatah, dan Allah akan memberikan dan memelihara kekuatannya. Akan memelihara kekuatannya. Biasa Ustaz kalau ada ceramah subuh ke Sidrap bagian sana Pangkajene. Saya berangkat memang itu jam 4 sebelum bunyi masjid kan. Saya harus berangkat. Masih tak masuk. Biasa saya lewat-lewat di sini nih di Mario. Biasa dia pada mau ni masjid. Engkau ni kasih tomat begini. Bungkuk-bungkuk pergi ke masjid. Secara akal dia akan susah bangun. Tapi magin alena moto duluan dibandingkan yang muda-muda. Apa kira-kira? Kebersihan batinnya dengan nareko mapacing iro batinge dirasakan itulah taufik, dirasakan itu masuk karena kesulitan jasad ini dia nasad dingi karena engkau nyaman nasad dingi, itulah taufik. Makanya As-Singkiti itu mengatakan dengan beristighfar itu kalau orang banyak dosanya susah taufik masuk. Ia rohnya mengidai tamah. Sebenarnya ini ibadah-ibadah kita ini kan makanan roh tak. Jadi narekomandre ini roh kemudian dia sedega agak nyameng berarti ada masalah. Kemungkinan kita sedang sakit. Kemungkinan makanan yang memang agak sena cara makannya yang salah. Makutoni ye. Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah akan memudahkan rezekinya dan menguatkan wahafiza sa'nahu alaihi sa'nahu wa quwwatah, dan Allah akan memelihara kekuatannya. Ini sesuai dengan hadis makadai Nabi tayaruha disae man lazimal istighfara. Nigi tau tolemal istighfar jamai menenungangi ma istighfar ku puangi cedek astagfirullah tatong astagfirullah tudang astagfirullah. Bahkan sudah melakukan ketaatan kita diajar oleh Nabi takkan Rasulullah iza sallama narik kufur masampaya Nabi sama beri selang ke kanan ke kiri maka astagfirullah. Diajar kita untuk beristighfar, jangankan melakukan kejahatan pura kimas sempajang. Tapi kalau ustaz yang bahas itu mendalam, kenapa harus beristighfar? Karena iris sengi makadaya ruatit taun na watut tak mas sempajang tidak full matuju kupuangi tuli lese yoro pada ngerangi. Cocok ya? Cocok Bapak Ibu, cocok? Atau tuli tuju idi? Iya kok iya tuli lese pada ngeraku iya. Makanya itu sesudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Apa ini kenapa kita sudah puraki mas sempajang dosa aga? Engka, ya tutup mas sempajang kedo baca ati. 47 kupuangi. Nah iya roh 47 maka watang. Maka orang yang beristighfar sesudah salat itu dia mengakui bahwa puang tak dampeng waktu kau nak mas sempajang tulilese pereng raku. Maka itu satu kesalahan. Makanya kita istighfar. Iya roh lagi purata mas sempajang napa guru ki nabi ta beristighfar, apalagi kalau pura ki jama anu jae nauzubillah. Maka kata Rasulullah man lazimal istighfara nigi tahu lazimkan yarega panenungangi istighfarna illo dampen ko pong Allah taala jalallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan menjadikan bagi semua kesulitannya itu ada jalan keluarnya. Ada solusinya. Wa min kulli dayyikin, dan dari semua kesempitan hidupnya makhraja. Ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Iya siroto selengin rekoi rampe ya sengi rezeki. Akan ngerang. Soekarno Hatta duit celak. Ya kan?
Koy rampe dalle tappa Soekarno Hatta je ngerang. Padahal Sesarawi mengatakan, ini Sesarawi yang bilang, tania iya tuh, maka dari Sesarawi yang perlu diluruskan dari toseleng itu, ketika narampe pun Allah Ta'ala maka dadalle, tuling ke kuparengannya ya sengi dalle, dui orang parang. Padahal ya sengi dalle ya naritu, sininna anu makke gunai kuatak kaleta. Dalle ya. Bisa datang salat di sini, weh dalle meraja Bapak Ibu. Banyaknya orang yang tidak bisa berjamaah kan. Dikasih kesehatan, karena tuh ke rumah sakit kasih. Maka sehat bisa ada dalam posisi ketaatan. Dalle ya, termasuk dalle adalah uang memang. Iya. Maka yang pertama kalau saya diminta oleh Pak Ustadz, ulama kita ini disuruh minta dibahaskan agak persiapan untuk menghadapi Ramadan, menurut saya Singkiti dan Ibnu Katsir banyak-banyak beristighfar ini sebelum masuk ini bulan Ramadan supaya mau pacing. Bahkan kalau Nabi itu sudah banyak berpuasa di bulan Sa'ban supaya maringengi tamak matu. Yang kedua, apa dipersiapkan? Jadi insyaallah saya sebagai penceramah mengajak tambah-tambah istighfar. Bukan saya mengajak ayo beristighfar, karena ini orang-orang tua di bawah saya ini. Beliau-beliau ini yolo pialena beristighfar daripada lebih kencap pialena ini teman-temanku daripada saya istighfarnya. Maka saya mengajak ayo tambah-tambah. Astagfirullahaladzim. Ini itu misengi. Di umur berapa kita istighfari? Puang ya biasa dewa puasa puang elok dan peka puang. Iya biasa puang dewa sampaja. Maka itu akan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan. Bahkan Rasulullah pernah menantang. Maka dari Nabi tawallahi, "Lau akhta'tum." Saya kata Rasulullah bersumpah, "Benningi madosaki hatta tamlu'a khatayakum ma bainas samawati wal ard." Bahkan itu dosata ibarat nasi susu-susung mendrek gangkan tatupu kulangi nataroega. Sumastagfartumullah, kalau kalian beristighfar kata Rasulullah, la ghafara lakum, maka Allah pasti akan menghapus dosa-dosa. Inilah yang disesali oleh mereka-mereka yang sudah wafat Bapak Ibu. Angka paling fasilitas nawiringa pun Allah Ta'ala biasa. Magi umate letek ka kue kualam barza tibi ka dosa makega. Ternyata angka paling carana. Apa caranya? Beristighfar. Istighfar. Ya kau mapacin nih ya, mapacin nih. Nasabah mawatatu ya semua pacing Bapak Ibu, karena kita semua pegang HP. Ya kok HP? Engkau di TikTok, engkau di Instagram, engkau di Facebook. Ini menjadi penghasilan supaya banyak followersnya. Sembarang nak kasih masuk. Itulah yang haram-haram kadang. Kenapa saya tahu? Karena banyak juga di HP-ku. Untungnya ada Ustaz Yusuf yang banyak sering masuk menyelingi Ustaz. Adam yang buka auratnya, Adam yang apa. Kalau dapat begitu ibu, adik-adik di belakang dorong naik. Cuma persoalannya yang dibawa lebih bagus. Itu masalahnya. Jadi ini mata kita ini kalau tidak banyak itu istighfar tak kotor mentong ini ya. Jadi kau mau pacing nareko tamak kimas sampajam kemudian angka nyamang berarti mau pacing itu karena itu taufik masuk. Ya rohnya menge. Orang kalau kotor hatinya susah untuk sama dengan cahaya tidak akan bisa tembus ke jendela yang kotor. Bapak Ibu sekalian. Yang kedua apa perlu dipersiapkan? Pak disenget tak mengenai ini bulan Ramadan. Iya manu tak ruko bolata. Alengi barelle si bawa ulaweng. Aganala. Barelle nasabak de nesengi angke na ulaweng. Sangat susah untuk bisa menunggu bulan Ramadan bagi orang yang tidak ngerti apa ini Ramadan ini, apa ini. Oh, kalau kita kan rata-rata itu jememen nih, bahkan Rasulullah mengajarkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Puang tapak barakat puang kami ini di bulan Rajab dan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Puang alinga kesempatan untuk dapi ya sengi bulan Ramadan.
Orang Islam umat-umatnya juga minta seperti itu. Bagi yang ngerti apa ini Ramadan. Tapi kode agak Pak disengena tentang apa itu bulan puasa. Hai, melo singkai. Tidak puasa, tidak enak. Agak tahu akhirnya mau puasa. Jadi dia berat puasa. Nauzubillah yang begitu. Banyak sekali dalilnya. Di antara dalilnya adalah makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu. Iya sempajang 5 waktu betuan nari pallawangan na 2 sempajang. Wal jum'atu ilal jum'ati ripallawangan na 2 Jumat. Wa ramadana ila ramadana ripallawangan na 2 Ramalan. Mukaffiratun lima bainahunna mancaji pallolo na papacin na dosai. Majtuni batil kabairu selama ya dosa tania dosa lopo. Dosa lopo itu membunuh, berzina, musyrik, mapadua dan seterusnya. Selama dosa kecil, dosa mata, dosa telinga akan dihapus oleh dosa di pallawangan na 2 waktu oleh waktu-waktu ini. Salat Isya kionna salat maghribi, insyaallah narekulai tarima ku Allah Taala amin sempajata dia mampu menghapus susu dosa tak mapamula asra. Nanti kita salat Isya insyaallah dosa dari maghrib ke Isya dihapus oleh salat Isya. Nanti besok salat subuh insyaallah ya sampaja subuh takulai tarima ku Allah Taala habis ini dosa dari Isya dihapus oleh salat subuh. Saya pernah ceramahkan itu, kebetulan ada panitia rekam dan dikasih masuk di radio. Ada orang mau ke Makassar barangkali, langsung nak aku hubungi, Pak Ustaz, ini ceramah tak ku dengar ini, kita bilang kalau ada dosa di antara 2 waktu dihapus oleh waktu salat itu. Saya bilang iya hadis saya tuh. Maka dia menyaman nih kumaku Pak Ustaz berdosa tutu nih kan engkau pas susuna. Saya bilang orang yang berpikiran begitu berarti sampajan dek tarima ku puang. Nah sebab apa macare mau pikiranna. Orang yang bersih itu orang yang sangat takut sama dosa. Coba nih mapacing aja tak. Kalau ada kotoran diangkat itu kaki. Kenapa? Ditolak dek. Ibu-ibu yang sangat bersih pakaiannya melolo kabut tinggi. Sangat hati-hati makan karena nanti takut gincunya kena. Ya kan? Iya roto mapacing ge. Ciri-cirinya agak. Mito aku madosa. Jadi saya jawab itu Bapak. Enggak Pak. Orang yang sudah bersih maka kita akan punya pikiran sekotor itu. Orang yang mengatakan, enak ini nih. Enak berdosa kita ini karena nanti dosa tak ini akan dihapus oleh waktu salat yang akan datang. Kalau begitu berarti ini salat tak yang lalu-lalu tidak diterima. Kenapa? Macari pemopi pikiran tak. Inna salata tanha anis fahsya'i wal munkar. Salat Jumat. Kekuatannya itu salat Jumat mampu menghapus dosa dari Jumat yang lalu. Wa ramadana ila ramadana. Ini yang kita hadapi ini. Ripallangangan na 2 Ramadan. Iya roda saudara tanah susu ikupung Allah Ta'ala oleh Ramadan yang kita lakukan. Bahkan di hadis yang lainnya, kalau di hadis ini menghapus dari Ramadan yang lalu ke Ramadan yang nanti ini. Di hadis yang lainnya man sama, biar anak-anak hafal karena ini penceramah banyak sekali di awal-awal menyampaikan hadis ini. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa bulan suci Ramadan, nasabak karena tepe, bukan ikut-ikutan, dia nama kada aga nasat bali boleh ku puasa, tapi karena Allah. Wahtisaban, kemudian sapa irina pung Allah Taala. Aga balasanna, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Tania bawa makada dari Ramadan yang lalu dia sini, ma taqaddama min dzambi sininna dosana labe purangan na susu kuramalang. Wah. Habislah itu dosa dihapus oleh Ramadan. Jadi ini harus kita ketahui. Dan saya belum lahir ini orang-orang tua aku sudah ngerti yang begini. Kita ini malam ini hanya mengulang saja. Bapak Ibu sekalian. Sapa kiriono pong Allah Ta'ala. Sapa kiriono pong Allah Ta'ala. Itulah yang diharapkan yang mampu menghapus. Tidak semua juga orang puasa. Dena sini namanya ya roto puasa runtuh kang ya sengi hapusan dosa ini Bapak. Dek namanya tuh. Tidak semua itu. Apa sebabnya?
Kalau Imamul Ghazali membagi itu tuma puasa ina bagi telu. Ada puasa ameng, tega yaseng, 2 mina jagai. Tidak makan minum, tidak hubungan suami istri. Iya rubawan na jagai. Gosip jalan terus. Lihat yang aneh-aneh ini di HP jalan terus. Mendengar yang tidak enak jalan terus. Puasanya bagaimana? Sah. Secara fikih sah. Tetapi pahalanya mengkhawatirkan. Agar nasa nabita. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Siare igana nasa nabita. Siare igana tu toma puasa desi segaga na lolongan kecuali dekat si bawah lapar dan haus. Puasa tega ya roh, inilah puasa ameng. Maka kita ini sudah umur berapa? Jangan kita berpuasa ala ini. Kalau anak-anak tak memang, bahkan kalau anak-anak diajarin sama puasa kena ada istilahnya duhur bukan nih, napai paterui. Itu dalam proses latihan. Jadi puasa ameng itu secara fikih sah. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri sah secara fikih. Tapi secara tasawuf dia gagap pala nolongan. Karena puasa ameng. Dosa mata, telinga, dosa lidah jalan terus. Inilah yang harus dipersiapkan ini. Oh, nanti saya kalau puasa, saya akan puasa, akan tahan ini. Bahkan kata Rasulullah SAW, tapi ini mawata-wata toye. Fa'in kata lakahad, kalau na aja ke orang bertengkar, na pukul ke orang, podangi makada, dewe waki, mau puasa kak. Matu pipura malepe wewe. Saya tidak lawan ke puasa kayak ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, ternyata itu menurut kesehatan Bapak Ibu ada hubungannya. Kenapa orang puasa itu menurut analisa kedokteran ini memang surona tonga pongalataya lona bitta. Aga naseng ilmu kesehatan, orang yang perutnya sedang kosong, kalau emosinya naik, maka asam lambung akan naik. Asam lambung akan naik. Asam lambung itu jangankan perut, agak senang. Biar besi kalau disimpan asam lambung lama, besi pun akan hancur dalam ilmu kesehatan. Maka orang yang lagi mau puasa, perut keroncongan, dia agak nak betang, aja lalu membaca ikan naik itu asam lambung. Maka Rasulullah mengatakan, jangan marah. Fa'in kata lah kalau ada orang ngajak ki bertengkar, kul, podangi maka dah, mau puasa kak. Dari segi kesehatan benar, dari segi agama itu anjuran Rasulullah SAW. Maka ada juga dalam hadis, sumu tasihu. Ini juga perlu diketahui. Sumu tasihu. Puasa kina Nabi pasti sehat. Supaya sehat. Kenapa kira-kira? Oh, diteliti Bapak Ibu oleh dokter-dokter itu, tim medis itu diteliti. Apa hubungannya ini? Kesehatan dengan puasa. Ini Pak disengengi tentang puasa ini. Di Rusia ada, kalau tidak salah namanya, seorang Profesor Nikolaev, sekadar 7 garu bacana. Dia pernah mengadakan satu penelitian. Nah, Pak Depungan Yeroto Malasaya dibagi 2. Yang kelompok pertama IPA puasai, yang kelompok kedua tidak puasa, hanya diterapi dengan obat. Ternyata lebih cepat sembuh ini yang dikasih puasa. Padahal peneliti ini tanya atau salah. Cocok Nabi maka dah puasa ki sehat ki. Seorang yang pernah memperoleh Nobel perdamaian. Siapa namanya? Dikutip Pak Quraisy Shihab. Apa dia bilang? Manusia ini dalam 1 tahun perlu sekitar 4 minggu mengosongkan perutnya. Ini yang bilang Tania Toto Selan. Bukan orang Islam. Bahkan pernah ada ilmuwan dari Jepang, dia memperoleh juga Nobel perdamaian, gara-gara penelitiannya itu tentang puasa juga. Bahwa orang ketika lapar, majapa penedita di jam-jam 12 atenaki. Karena itu adalah suatu proses di mana terjadi proses detoksifikasi. Agak detoksifikasi.
racun-racun dalam tubuh itu dikeluarkan dan diganti dengan sel-sel baru. Jadi nanti itu coba kita rasakan, Bapak Ibu. Kita selalu merasakan ya. Makanja-kanja bapak nak dingi pura masam pajasu buletuk loro. Karena biasanya kita di sini loro mandreki, kemudian de tandre terus bahkan masih bekerja yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Majak bapak nak ditadu, perasaan tidak enak. Di saat perasaan tidak enak itu, menurut ilmuwan ini, tenanglah, karena itu tidak negatif. Itu positif. Apa yang terjadi? Terjadi proses detoksifikasi, pembuangan racun tubuh besar-besaran dan tumbuhnya sel-sel baru. Itu yang mereka temukan. Tanya mana dia itu seleruntuk ya, Bapak Ibu. Bukan orang Islam itu yang dapatkan. Walaupun ada seperti ilmuwan tim ahli kesehatan dari Indonesia, tapi yang saya sebut ini orang-orang luar negeri semua. Betuannya ya roh. Tania lagi to teliti ya. Ternyata puasa itu banyak manfaatnya. Akan tetapi yang perlu saya ingatkan ke ini, tapi orang-orang tuaku, jangan puasa ini akan untuk kesehatan. Hati-hati di sini. Walaupun kita nanti baca tuh di HP, maka dia mau puasa atau sehat. Kemudian engkau nikmatnya baca makan sahur mania. Kok mau puasa kak supaya madising. Jangan. Ini puasa lillahi ta'ala. Namun taniakan ya manfaatnya akan ikut. Seperti bahasa natawe, tanam padi, rumput ikut. Tapi kalau tanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Tahu nggak karo? Tahu nggak padi? Kau tanam padi, makanya ini rumputnya banyak harus disemprot. Tetapi orang tanam rumput tidak tumbuh padi. Makutoni roh. Jamai puasa puang wakat tama puasa baja karena ini puang, jalankan perintah tak puang. Itu yang kokoh dalam hati. Insya Allah akan sehat. Tetapi kalau kita mengatakan ya Allah mau kak puasa besok supaya sehat kak, ini banyak penyakit di badanku ini. Bisa saja pahala puasa kita tidak dapat, Bapak Ibu. Perlu dikasih tahu ya anak-anak yang tidak hadir aja lalu mau puasa walaupun makanya Nabi tasumu tasihu, puasalah supaya kamu sehat, tapi aja taniakan untuk sapa di sini. Biarkan saja tidak diniatkan, dia akan ikut. Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya Nabi kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa al-ju' wal atas. Siare itu gana tu puasa, dia gak akan lolongan kecuali lapar dan haus. Kenapa? Tidak puasa ini panca inderanya. Jadi ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu sekalian, menghadapi ini Ramadan kita sudah harus bersiap. InsyaAllah ya Allah tertulung nggak puang. Di Ramadan nanti saya mau puasa ini mataku mau kasih puasa do ciliku mau puasa lillah. Ada puasa yang kedua namanya puasa khas. Ini orang-orang tertentu. Mudah-mudahan kita naik kelas di sini. Tidak makan, tidak minum, tidak buang istri di bulan Ramadan itu. Di siang hari terbit fajar sampai maghrib. Ditambah dengan lepas puasa mana ini. Lihat yang haram di sana balik. Lihat yang haram di sana balik. Ada orang mau bicara sembarang sini makan mak gosip kita tinggalkan. Ipa puasa iya. Ipa puasa. Lidah mau bicara tahan dulu. Itu yang saya baca di buku-buku klasik. Saya bilang unron ini narutoriolo Bapak Ibu. Itu katanya lidahnya itu dibikinkan kayak apa agak senena setogi tempat parang itu. Dibikinkan begitu jadi napatama gere kulilana. Ya kumelo mak bicara, ya kalau ada manfaatnya baru dibuka. Kalau dia mau bicara kemudian tidak ada manfaatnya, dia tidak buka itu alatnya supaya tidak bicara. Saya baca di buku-buku klasik ada seperti itu. Onroninina toriolo, apa ini sembarang? Tanya ini kapan? Iya kapan nak kena? Sembarang dibicara. Tidak dipikirkan padahal mayal fid min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka dia kurangi. Dia itu gak ada nalepalila kecuali engkau rakib atid moki. Iya kau deceng tulis. Jadi kalau Anda guru tak Ustaz Yusuf ceramah 1 jam, deceng. Dia apa aja deceng. Oh luar biasa.
Tapi kalau mak gosip ni agak, ini rakib yang atid ini. Nanti di akhirat ia robokna rakib atid. Leitingkaran. Dalam Al-Quran engkau makkadah. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Kita aja iya sininna anu pegowen ka mana ilalang. Itulah kitab yang ditulis rakib atid. Bicara tege melo lao dicatat oleh rakib atid. Tege ki melo lao. Kapan saya meli anu lama melo ka meli lama. Nah catat mana? Itu yang diperlihatkan itu nanti di padang mahsyar. Kita gaji. Masya Allah, bagaimana kalau kita ini mendapatkan kitab tak istighfar, penuh zikri, penuh sempajang, penuh ngaji, penuh masih dekat. Luar biasa gembiranya. Namo tetungi si tahun dene sedingin aku dece semua. Tapi kalau celak mana catatannya, oh, astagfirullah. Maka ini nanti di bulan puasa. Inilah puasa khas asana Bapak Ibu. Ini harus diketahui sebelum kita puasa. Angka ya sepuasa khas. Puasa mana ya? Mudah-mudahan kita bisa di situ level tak. Jangan mi level awam. Ya Allah, semoga Allah merahmati. Ada puasa yang ini nomor 1 di atas menurut Imam Ghazali adalah khasul khawas atau khususul khusus. Tiga tahu sejarah. Atin dan apa puasa. Ya kolese poler pengalata lepat 7. Ya kolese 47. Jadi mapa 7 hati kepuangi. Tidak dibahas mi ini telinga mata apa. Sudah lewat mi itu. Yang dia jaga kontrol ini hati di dalam. Ipa puasa supaya mat 7 mat teruk kepuangi. Puasa khusus. Bisa saja ada orangnya di masjid ini. Tapi kan kita tidak tahu yang mana. Mungkin ada dari ibu-ibu. Ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi kita puasa nanti dipersiapkan untuk paling tidak puasa panca indera dulu. Walaupun nanti kita tulis lesek. Kayaknya memang belum sampai kita ini ke sana. Kalau ada dialog, mari 7 menit kita manfaatkan. Ajak mangka. Kalau tidak bisa jawab, saya tidak bisa jawab, engkau Ustaz Yusuf di bawah bisa jawab. Kapakutana. Ya kodega kapakutana berarti ini pengajianku sukses Ustaz. Berarti mapahat. Ya. Sambil menunggu, angkat tangan saja kalau bertanya. Saya mau jawab sekitar fikih di bagian akhir Ustaz. Karena masih banyak masuk di HP ku. Bahkan saya kalau habis Jumat Ustaz masih ada yang selalu bertanya. Itu Ustaz, kenapa ada witir 2? Haro? Kenapa ada witir 2 Ustaz baru 1? Ya sengi witir ganjil. Kenapa ada witir 2? Ya kan? Jadi begini Bapak Ibu. Kalau termasuk yang dipertanyakan aja ya kita bingungkan 20 atau 8. Biarkan orang dengan pemahamannya. Tapi kalau ke masjid kan 20 misalnya. 20 sini 8. Masing-masing ada dalilnya. Ini Wahbah Zuhaili mengatakan ini Bapak Ibu. Walil ulama fi adad tarawih ia bilangan bidalang salat tarawih itu salah satu akwalin telun rupai. Jadi tidak usah mengatakan siapa yang benar di antara kita 3, karena ini kita baca qaulu katsirin minal ulama, mayoritas ulama innaha isruna wa huwa sunnah. Pendapat mayoritas ulama tentang bilangan rakaat tarawih itu 20. Makanya kalau live itu TV tak Masjidil Haram, Masjid Nabawi 20. Ya, tapi kan sunnah muakkad adek to namarigaga kalau kita tidak tarawih tapi rugi mi. Masa ini tarawih orang tarawih kita tidak rugi. Tetapi ini bilangannya 20
Ini diamalkan kata Wahbah Zuhaili, diamalkan li'amalil muhajirin wal ansar. Orang muhajirin dari Mekah yang pindah ke Madinah dan orang ansar, orang Madinah yang menolong orang muhajirin itu dulu sudah melakukan 20. Pendapat 1, 20 plus 3. Wa qaulu akharina, pendapat yang lainnya, innaha sittu wa salasun, 36. 36. Jadi engkau tarawih sudah dipraktekkan di masa-masa Islam lalu 36. Gair selain witir. Wa huwa ma kana fi zamani Umar bin Abdul Aziz, itu dipraktekkan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau mau coba masih ini boleh 36. Tunggu besok malamnya. Insyaallah kurang jamaahnya. Tidak terlalu terbiasa ini. Jarang kita dengar. Kemudian wa qala ta'ifatun, sekelompok orang lagi mengatakan qad sabata fis sahih, ada dalam hadis sahih, maka dari Sayyidah Aisyah anna nabiyya yara nabitta lam yakun yazidu fi ramadan wala fi ghairi ramadan ala salati asyar rakaah. Maka dari saya yara nabitta de nang kalab bisa sampajanna poleri 11 rakaat baik Ramadan atau di luar Ramadan. Tapi ini ada pembahasannya. Jadi ini mengatakan 8 tarawih. Jadi kalau ada seluserta malayaruan rakana, jangan kita salahkan, ada riwayatnya. Yang ambil 20, jangan salahkan, ada riwayatnya. Yang ambil tengahnya, jangan salahkan, ada riwayatnya. Wassawabu, ini Ibnu Taimiyah yang mengatakan. Qala Ibnu Taimiyah, maka dari Ibnu Taimiyah Pandita Lopo, wassawabu, yang benar, anna dzalika jami'ahu hasanun, bahwa 3 macam rakaat itu semuanya benar. Semuanya baik. Saya ditanya di mana ya? Di Masjid Agung, Endrekang. Saya bahas ini. Tapi Pak Ustaz, yang mana banyak pahalanya? Peko nih, bagaimana menjawabnya itu? Pertama dari segi keikhlasan. Namun malah 20 kemano kok 20 sinalai. Dia tuh gak apa lah, ndak kemano kok ki. Lebih remo ya arwah tapi bersih hatinya. Iya. Pertama keikhlasan. Yang kedua, angka kaidah dalam usul fikih, al-ajru ala qadril masyakkah. Amal itu tergantung dari sulitnya pekerjaan. Masa 8 diambil akan sama dengan 20, tentu lebih banyak dong 20 karena ada kesulitan mengambil 20 dibanding 8. Tetapi kan tidak semua orang bisa ambil 20, Bapak Ibu. Pekerja berat, kasih nama galung seharian, biar puasa kasihan mak galung itu terpaksa. Maka ambil 8 itu sudah terhitung besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Witirin adek pernah selesai. Tambah sedikit yuk untuk witrina. Jadi kalau kita terbiasa 20 teruskan Bapak Ibu. 8 baru berhenti kasih witir biasanya, baru ambil 20. Semuanya baik dan pahalanya tergantung dari sulitnya pekerjaan. Tentu lebih banyak yang lebih sulit. Sekarang witir. Engkau mau apa tahu? Mana kajian witir Duan Dakang? Di dalam kitab-kitab fikih dikatakan cara mengerjakan salat witir itu ada 3 macam. Menurut Abu Hanifah langsung 3. Ini menurut Abu Hanifah langsung 3. Dek gaga 2 plus 1. Abu Hanifah itu mengatakan, Abu Hanifah itu ulama senior yang lahir di Irak. Imam Malik mengatakan la takunu illa ba'da syafi'. Harus 2 dulu baru 1. Kalau ada yang langsung 3 makruh, kata Imam Malik, ulama dari Madinah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan boleh langsung 3, boleh 2 tambah 1. Imam Syafi'i mengatakan terserah mau 2 tambah 1 atau langsung 3 boleh. Imam Syafi'i. Ya. Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i mengatakan apa? Boleh 2 cara. Boleh 2 plus 1 atau 3 rakaat persis salat maghrib. Jadi boleh itu Bapak. Menurut Ahmad bin Hambal 2 tahiyat 1. Kemudian tetongi maka ditambah sirakang, kemudian salam nanti di belakang. Tapi ini tidak pernah kita lihat yang begini. Makanya ada santri Rahmatul Asri masui tugas Ramadan di luar, disuruh witir. Ini sengi kasih peko cara anak. Akhirnya dia tiru salat maghrib. Purana ribu je orang. Purana gerek mas sempajan na pudangi ko imana.
Tidak begitu nak caranya salat witir orang. Salah caramu. Berarti ya rona nae dek toga ga pak disenena termasuk jamaat dek toga ga pak disenena termasuk dek ga pak disenena pak imam. Karena disalahkan. Padahal ada dalam kitab fikih bahwa itu boleh. Jadi 3 caranya. Langsung 3 atau 2 tambah 1 atau seperti salat maghrib. Tapi lakukanlah seperti kebiasaan masyarakat. Kalau di sini 2 plus 1 itu yang terus aja nanti dirubah-rubah karena lain lagi itu mana kalian lihat ini witir karena diubah lagi. Jangan diubah. Bapak Ibu sekalian, tabe inilah yang dapat kita dipersiapkan kesimpulan kita. Kita mega istighfar, mari saling mendoakan. Yang kedua, ini bulan Ramadan luar biasa pahalanya, mampu menghapus dosa dan plus tambah pahala. Dan cara mengerjakan salat tarawih ada 8, ada 20, tidak apa-apa. Yang mana kita pilih. Makanya kapan saat tak dampeng kalau kekurangan sah. Bapak Ibu sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Dek gagap aku tanah berarti mantap. Ini pengajian langsung dipaham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.